Memasuki fase keempat masa PSBB transisi, sejumlah sektor telah kembali dibuka. Meski kasus COVID-19 di Indonesia masih tinggi, pemerintah bersiap menuju tatanan normal baru. Pemprov DKI Jakarta pun membuat aturan kerja sesuai dengan protokol kesehatan. Lalu apa saja protokol kesehatan yang diterapkan di kantor Pemprov DKI Jakarta dan apa saja tips aman bekerja di era tatanan normal baru? Informasi selengkapnya pemirsa kami sajikan dalam laporan khas Vloganza bersama Safinas Nasyar beberapa waktu lalu. Pemirsa, pandemi COVID-19 tentunya memberikan dampak yang besar sekali bagi masyarakat Indonesia. Tentunya perubahan tingkah laku dan kebiasaan masyarakat. Kini kegiatan perkantoran harus kembali beroperasi agar bisa membangkitkan kembali perekonomian di Indonesia. Lalu kira-kira seperti apa protokol kesehatan yang diterapkan oleh perkantoran? Simak informasinya. Berdasarkan data dari Pemprov DKI Jakarta, ada beragam cara yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19 di area perkantoran. Di antaranya adalah membatasi jumlah pekerja yang masuk kantor menjadi 50% dari total keseluruhan. Yang kedua, membatasi jam, hari, dan juga shift kerja mengacu pada protokol kesehatan. Yang ketiga, pastikan setiap pegawai dan tamu untuk menggunakan masker. Yang keempat, usahakan hindari kegiatan yang dapat mengundang keramaian. Yang kelima, pastikan setiap perkantoran menyediakan tempat cuci tangan dan juga sarana hand sanitizer. Yang keenam, lakukan trek kesehatan berkala kepada setiap pegawainya. Yang ketujuh, melakukan desinfeksi secara berkala di seluruh ruangan. Sedangkan untuk self-assessment yang dapat dilakukan pekerja menghindari penularan dari COVID-19 diantaranya adalah mengisi form bebas dari penyakit COVID-19. Yang kedua, memaksimalkan pertemuan virtual walaupun berada dalam satu ruangan. Yang ketiga, membiasakan untuk tidak menggunakan alat kerja secara bersamaan seperti alat tulis maupun meja kerja. Dan yang terakhir adalah usahakan untuk terus jaga jarak minimal 1 meter walaupun berada di dalam satu ruangan. Oke Pak, ini kalau untuk tempat kerjanya seperti apa Pak? Boleh kita sambil jalan Pak? Udah social distancing kan, jaraknya 1 meter udah ini. Di jarak sini ke sana udah 1 meter itu posisinya. Ini berarti yang kosong-kosong ini mungkin WFH ya Pak? Iya, WFH. Ini tujuannya untuk pencegahan penyebaran virus, bahkan itu dikasih tusuk gigi ya. Nah, ini tusuk gigi, sini tuh. Nah, posisi itu. Ini tanda-tanda untuk apa Pak? Mengantri, menunggu ya pegawai yang baru ini harus nunggu dengan posisi barisan ini dia nggak boleh lebih dari sini. Kalau ini sampai ke sana dia ngantri ke sana. Jadi nunggunya harus di sini nih pemirsa. Ini di titik-titik ini kita diizinkan untuk berdiri sambil menunggu lift yang akan digunakan. Ini tempat nunggunya ya Pak ya, berarti hanya boleh berdiri di sini. Sudah di jarak 1 meter social distancingnya. Pegawai semua ke sini, masuk sini. Kemudian dia harus cuci tangan. Ya. Nah, di sini pemirsa, jadi selain ada titik untuk kita menunggu, di sini juga disediakan tempat cuci tangan. Kurang lebih sepanjang pintu masuk ini ada 6 tempat cuci tangan. Jadi diharapkan tidak terjadi penumpukan pegawai ya Pak ya ketika masuk dan diwajibkan untuk mencuci tangan. Betul ya Pak ya? Habis cuci tangan, lalu kita lap. Juga disediakan tisu. Jadi di sini kan ada, kita langsung ketahuan ya Pak ya, suhu tubuh kita, lalu kita juga terekam menggunakan masker ya Pak? Benar, itu tercatat. Masker kita ini temperatur normal itu 36,4 ya. Gitu. Termasuk masuk dengan tanggal dan jam masuknya juga terdata ya Pak ya? Ya. Ini akan berubah ketika mendeteksi apa Pak? Misalkan suhu orang baru. Data orang baru nanti menyesuaikan orang yang baru di barisan belakang kita. Suhu tubuh berapa Pak yang mungkin langsung bisa menunjukkan tanda-tanda? Lebih dari 37. Lebih dari 37? 38, nah itu langsung. Apa Pak yang keluar di sini? Tidak normal temperatur. Berarti kalau sholat Jumat ini hanya boleh berdiri di titik-titik ini aja ya Pak ya? Di garis ini, sholat Jumat ini. Sama, di dalam juga seperti itu.
protokol yang juga diterapkan di masjid yang ada di Balai Kota. Salah satunya adalah khutbah tidak boleh melebihi 10 menit, lalu juga diharapkan untuk bisa wudhu sebelum ke masjid, jadi tidak terjadi penumpukan jamaah ketika melakukan wudhu. Tiga strategi. Yang pertama dengan melakukan dengan shift jam kerja kepada pegawai yang melakukan WFO. Nah, yang melakukan datang kerja ke kantor, mereka dibagi dalam 2 shift jam kerja yang tidak berbarengan kedatangannya maupun pulangnya. Yang pertama kedatangan pada shift pertama jam 7.30 dan pulang jam 16, kemudian yang jam kedua kita lakukan dengan shift kedatangan jam 9, pulang jam 18.30. Nah, itu ketentuan kita lakukan. Nah, kemudian kita juga melakukan lagi pembagian WFH. WFH ini diberikan kepada pekerja-pekerja yang memang kondisi kesehatannya itu mengalami tidak optimal. Seperti kemungkinan mereka sudah masuk kategori degeneratif, seperti usianya sudah menjelang 50 tahun ke atas, ya mempunyai posisi penyakit degeneratif seperti hipertensi, diabetes, kemudian jantung, dan penyakit penyerta lainnya. Ya, bisa ada infeksi seperti TBC dan sebagainya, mereka diprioritas untuk melakukan tugas kerja dari rumah atau WFH. Kemudian prioritas lagi kepada ibu hamil dan menyusui. Posisinya yang jelas hari ini mereka sebagian melakukan WFH, otomatis meja yang genapnya kosong, meja yang ganjil terisi. Sebaliknya besok juga bisa ada karyawan yang melakukan WFH, yang genap melakukan WFH, berarti meja yang ganjil terisi gitu. Tidak ada pergeseran di itunya. Bisa lihat itu bukan dari satu persatu, ini kan ratusan ribu, puluhan ribu kantor nih. Kita akan bisa lihat dari jumlah kendaraan yang masuk Jakarta, yang bergerak di sekitar Sudirman Tamrin. Kita akan bisa lihat dari kendaraan, jumlah penumpang kendaraan umum. Dari situ nanti kita akan lihat overall-nya, gitu ya. Mudah banget ya, justru saya sebagai yang jujur parno ya dengan ada pandemi ini. Jadi dengan diadakannya perbedaan shift itu mengurangi penumpukan kendaraan ketika kita ingin bekerja, dan di kantor pun juga tidak terjadi penumpukan physical distancing, itu bisa diterapkan seperti itu. Kalau Mbaknya sendiri mungkin menerapkan cara sendiri nggak sih di kantor di luar dari penerapan yang diterapkan kantor? Oke, yang balik lagi tadi ya, rasa parno tuh ada, apalagi kita berhubungannya dengan berkas-berkas, ketemu sama masyarakat langsung, pegawai langsung, itu sangat punya kekhawatiran yang tinggi. Cara saya sih cuci tangan sesering mungkin, jangan lupa hand sanitizer sebelum makan, sehabis bertemu dengan orang, dan selalu pakai masker. Bagi perusahaan yang karyawannya harus menemui pelanggan, ada beberapa hal yang dapat diterapkan kepada pelanggannya. Di antaranya adalah untuk mengisi buku tamu bagi setiap pelanggan yang datang. Yang kedua, pastikan pelanggannya bersedia untuk melakukan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, lalu pengecekan suhu tubuh, serta melewati bilik disinfektan jika ada. Yang ketiga, pastikan bisnis berjalan sudah cashless ataupun sudah tidak lagi menggunakan uang tunai. Dan yang keempat, pastikan juga sebagai perusahaan untuk menjelaskan kepada para pelanggannya bagaimana protokol jaga jarak yang akan dilakukan. Protokol kesehatan sudah pasti diterapkan. Pantauan kedisiplinan dari pegawai juga sudah pasti akan ditetapkan. Jadi sekarang tinggal kembali ke Anda untuk terus disiplin menerapkan protokol yang ada. Karena dengan melindungi diri sendiri, Anda melindungi keluarga Anda. Dari Jakarta, Syafina Nasyar, M. Faisal, iNews melaporkan.